Oke guys, hari ini kita balik lagi nih di channel kita, channel YouTube kita di Garis Kehidupan, di mana setiap orang itu mempunyai garis kehidupannya masing-masing. Jadi kita ini hari ini tetap bersama saya, masih bersama Om Dus, dan masih tetap bersama Ilina, dan juga ada siapa? Boleh perkenalkan nggak? Dali Zain. Siapa? Dali Zain. Dali Zain ya. Ini ada bintang tamu kali ini agak Bintang. jauh nih. Hari ini kita kedatangan bintang tamu agak jauh gitu dari tempat kita biasa kita syuting sekarang ini gitu. Jadi mungkin hari ini mau dipanggil apa nih? Biasanya kita bolehnya panggil apa nih? Atau biasanya dipanggil apa gitu biar enak ke depannya Dali gitu. aja dan. Dipanggil Dali aja ya. Nih Om Dali sendiri nih ada atau pengen cerita apa gitu atau punya cerita apa gitu nggak yang berkaitan mungkin dengan mistis atau entah apapun itu yang menurut Om Deli itu nggak masuk akal gitu kalau diceritakan secara logis gitu. Bahkan kadang ada kalau misalnya diceritakan kepada orang tuh orang nggak percaya gitu karena itu nggak masuk akal, nggak mungkin kayak gitu gitu. Ada nggak sesuatu yang bisa bisa diceritain atau mungkin Om Deli sendiri mau tanya sesuatu yang berkaitan dengan itu kepada Irina gitu. Nah, gimana nih? Oke, mulai aja kita langsung mulai gimana nih? Oke. Sebetulnya mah kalau pengalaman pribadi mah nggak ada gitu ya. Kalau Mm-mm. misalkan apa namanya melihat sesuatu yang aneh gitu ya, Secara pribadi itu nggak ada gitu ya. nggak ada. Cuman kan saya mah orangnya nggak peka gitu ya. Karena Nothing kan tulus lah ya. manusia mah kan tiap orang teh beda-beda tingkat Ah, kepekaannya. ah. Hari saya mah cenderung orangnya teh cuek gitu kan gitu mah. Nah, sama lah sama kayak saya pun kayak ya udah gitu kalau apa selama masih itu bisa dipikirkan secara logika gitu dan ada alasan logisnya ya udah gitu pasti pas masih pakai alasan logis gitu benar nggak? Iya, Ya nah itu jadi gimana nih ada yang mau mau diceritakan atau apa gitu? ada. Waktu itu sebetulnya mah males gitu ya ceritanya. Cuman apa ya? Entah semua orang pernah mengalami atau tidak. Cuman waktu itu tuh tahu yang namanya lucid dream nggak? Lucid Lucid dream dream. ya, kayak istilahnya apa ya kita mimpi gitu tapi kayak nyata gitu kan? Nah gitu. Nah, kalau apa ya kalau kata dia kalau kata bahasa Indonesia tuh apa ya kayak erup-erup mungkin ya. Nah sebetulnya mah erup-erup itu sebuah proses untuk masuk ke dunia Yang itu lucid dream itu lucid dream kan itu. gitu. Jadi kayak mimpi tapi mimpinya tuh terasa nyata gitu. Jadi kayak kita tuh nyari kayak kata ini kita tuh nyari roh kita di alam mimpi gitu. Kayak gitu kan kayak roh kita Ya. tuh diajak jalan-jalan gitu kan. Gitu. Nah Nah waktu itu itu gitu. tuh saya terinspirasi oleh film Inception. Tahu kan Ah, film iya iya. Inception? Nah itu tuh si tokoh utamanya tuh kan masuk ke dunia mimpi. Ah, Nah di sana tuh kan dia bisa beraksi lah, bisa menghacking sebuah pikiran orang lain melalui mimpi. ah. Nah, memang lucid dream ini tuh kita bebas apa namanya? Melakukan sesuatu Melakukan di dalam sesuatu mimpi orang gitu. Atau gimana? ataupun di dalam mimpi kita sendiri. Misalkan, saya mah pengen ketemu artis ini gitu. Terus melakukan hal apa gitu. Atau kita pengen terbang atau kita pengen lari cepat kayak The Flash misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman masuk ke alam sana tuh Ah, ini semua apa namanya? Set channel sebelumnya udah pernah ngebahas belum di channel ini? belum. 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 Nah, jadi lucid dream itu kan ada maksudnya tuh gelombang otak kan Hmm. ada alpha, beta, theta Gamma. sama delta. Nah, proses mimpi itu ada di tahap theta. Jadi kalau misalkan kita bermimpi itu tuh sebenarnya otak itu tuh dalam tahap theta gitu. Hmm. Nah, jadi pada saat masuk ke alam mimpi itu alpha tuh sadar, beta tuh setengah sadar nih. Namun theta mah Udah di alam mimpi udah gitu. di alam mimpi. Nah, lucid dream kita tuh sadar kalau kita tuh mimpi gitu. Mm-mm. Nah, jadi pada saat masuk tuh kan ada beberapa cara. Cara yang pertama tuh menjaga kesadaran dari sebelum tidur sampai ke tidur tuh kita sadar gitu. Ah, nanti saya pengen lucid dream nih. Jadi apa namanya? Pengen ketemu siapa misalkan lucid dream gitu.
Itu tuh cara yang pertama tuh kita menjaga kesadaran dari Ya. pas sebelum kita tidur tuh. Itu yang pertama. Nah, si sleep paralysis itu tuh sebetulnya semua kita manusia itu pasti mengalami fase di mana kita tuh dimatikan seluruh tubuh itu. Jadi Hmm. kaku kayaknya. Nah, pada saat kaku itu, kalau sisi ilmiahnya mah, pada saat tubuh kita kaku, kita sadar gitu. Bahwa tubuh kita tuh dikakukan gitu. Gimana caranya? Kan semua pas kita tidur itu kan tidur kaku nih tubuh kaku. Nah, pas kita kaku tiba-tiba kebangun, tubuh kita belum bangun tapi pikiran udah bangun gitu. Ya kayak Gitu sih, ketindihan kayak lah. Ketindihan. Kayak Kayak terhentak bener kalau bangun. iya, enggak, kayak kasarnya itu kayak ketindihan. Jadi kita tuh kayak udah bangun tapi badan tuh nggak bisa digerakin gitu. Nah, Ngerti Oh, nggak ya? tapi dalam pikiran sama Kayak ini udah bangun gitu. Kayak ketindihan kalau kalau bahasa kalau Sunda orang nama biasa. erep-erep, Itu tapi kalau bahasa bahasa Indonesia kan ketindihan, kalau bahasa Sundanya tuh erep-erep gitu. nah bahasa ilmiahnya mah sleep paralysis. Bahasa ya ilmiahnya lah gitu. Secara Ilmiahnya. bahasa Inggris ataupun ilmiahnya kayak gitu gitu. Nah, terus gimana? Kalau bahasa mistis nama katindihan ku juri Nah, misalnya. nah, Nah, ada cara yang kedua itu nyalain alarm. Jadi kita tidur bebas tidur. Tapi ini mas saya mau wanti-wanti dulu ya ke teman-teman, jangan pernah coba ini di rumah dimanapun gitu ya pada saat mau tidur, karena memang menurutku ini bahaya banget gitu. Iya, Jangan apalagi sampai. nggak ada yang ngejaga kan. Nah itu dia. Nah, ini kan pandangan secara dari apa Adali ini, dari Om Dali ini pandangan secara istilahnya secara logisnya gitu, secara ilmiahnya gitu, pandangan secara ilmiahnya gitu kan. Jadi mungkin nanti kita ungkap juga pandangan secara sisi lainnya gitu. Kok kenapa bisa terjadi itu, dan itu tuh kenapa sih gitu, kenapa itu bisa kejadian kayak gitu. Terus kenapa orang pun ada yang pengen mencoba tapi nggak bisa gitu. Iya. Nah, itu kan kita nanti mungkin ungkap Tapi sisi Imanya lain. belum apa-apa udah nggak bisa takut kan ya. Nggak tahu. Bicara gitu aku nggak takut asli. Nah Kata karena kenapa? waktu itu tuh saya nggak percaya hal yang kayak gitu, cuman dalam hati saya yakinlah yang hal gaib itu ada, karena kan Tuhan tuh menciptakan seluruh alam. Iya. Kan alam teh banyak gitu. Mau alam bah dukun gitu kan, mau alam apa gitu. Nah termasuk alam nuhal gitu oke gitu. Nah apa namanya, ceritanya itu waktu itu saya nginap di rumah teman, tidurlah karena inspirasinya film Inception, akhirnya saya browsing carana tadi kumanya pengen sleep paralysis gitu. nya pengen Cobain gitu. Sleep paralysis itu pengen cobain masuk ke alam lucid dream gitu. alam lucid dream, karena kan kita bebas melakukan apa aja. Nah si fasenya itu sebelum masuk ke lucid dream pasti ngalamin sleep paralysis gitu. Emang Tidur, waktu itu kejadian tuh proses itu. Nah waktu itu teh kan saya nyoba nih pakai beberapa cara. Nuka hiji mah menjaga kesadaran, nuka dua pakai alarm, jadi bangun tengah malam pakai alarm. Nah terus kita teh sadar kan, terus jangan langsung bangun, kalau bisa mah jangan masuk ke alam sadar gitu, sampai ke alam sadar, alpha gitu, gitu. ke alam alpha jangan gitu, ke gelombang otak alpha. Tapi pas bangun langsung tidur lagi. Pas sebelum tidur gagal, jam 1 bangun gagal, jam 2 gagal. Pas jam 3 capek ya, males gagal geningan syaratnya. Percuma gitu, udah ngelakuin apa yang disuruh Google gitu kan, tapi kok nggak ada efek gitu kan ya. Ada efek. Simpen we HP teh. Pas disimpan, capek, malas, lemes kan badan, lemes, baringan tidur. Pas baringan tidur, nah kayak itu jadi badan kaku gitu. Oh mungkin ini mah karena capek mungkin ya. Karena capek. Tapi taman mana nanti tiba-tiba kaku, wah ini mah berhasil juga nu sleep paralysis mah. Urup-urup tindihan. Tapi nu aneh nate badan teh gemeter gitu. Di ujung kaki sampai ke ujung ubun-ubun teh kesemutan, jika disetrum tapi listrik nate rendah gini. Geli-geli kumaha gitu. Ya, kayak kita bersentuhan sama orang lain lah, kayak kadang suka nyetrum gitu kan. Suka nyetrum, listrik statis merenya tete tinggal kesemutan seluruh badan. Nah udah kesemutan gitu teh kayak apanya, pas fase kesemutan itu teh
ngedenger suara speaker kayak error gitu, nging gitu. Kayak ngedengung gitu Udah ya. masuk ke alam sana. Pas gitu teh tiba-tiba sekitar semenitan senyap we. Pas senyap lilir saya teh. Oh, bahasa Indonesia lilir teh. Terbangun. Jadi guys, lilir itu terbangun. Maklum gak ini orang Sunda semuanya asli loh. Terkecuali dia. Nanti ntar subtitlenya kita menyusul tahun depan guys. Sementara ini subtitlenya diutarakan secara langsung gitu. Bangun, pas bangun teh itu si ruangan tempat saya tidur tuh sama persis gitunya, denahnya. Terus kan itu teh lampunya mati, ada cahaya dari dapur remang-remang gitu. Pas saya bangun, setengah bangun, kok ada yang dudukin Di Ternyata badan. di kaki, Oh, di kaki. jubah nu juga si palak gitunya jubah. Kayak jadi katanya tuh kata Adal itu kayak kata dia tuh kayak pas bangun itu di kaki dia tuh kayak ada yang ngedudukin pakai jubah kayak palak gitulah bentukannya gitu. Nah, terus gimana? Tapi si wajah nate juga badut, pucat, matana melotot, terus Tapi, senyumnya teh kieu. tapi kelihatan gitu. Kelihatan Oh, jelas. kayak Pas saya bangun teh kieu tah, depan muka banget. depan muka banget. Tapi di sisi lain saya teh sadar itu teh lagi mimpi gitu. Wes berhasil lima lucid dream, Bangga gitu ya. sedikit bangga. Tapi kan kalau Excited gitu ya. misalkan kita panik, Ah, gagal we tah. Terus Tiba-tiba bangun gagal gitu. Pas bangun gitu teh kok ya iya gitu. kok tiba-tiba ada muncul Bisa badut nggak gitu itu ya. yang duduknya? Enggak, udah keburu waktu itu teh ngalungit gitunya hilang. Keburu ngilang lagi gitu. Terus saya teh bangun dari tidur, turun dari kasur, jalan. Kan tempat saya tidur tuh nggak kesorot cahaya, jadi saya nggak ngeliat diri saya gitu. Pas jalan enakan gitu, juga pakai sepatu roda, Oh, jadi kayak ngelayang gitu. layang. Masuk ke ruang tamu, denger suara radio kayak suara apa namanya musik-musik jadul lah gitu nih, Musik klasik lah gitu. musik klasik. Keluar santai. Cik benar tuh lucid dream teh saya yang ngapung keluar, dan memang si pintu teh kayak nggak ada pintunya gitu. Jadi kayak nembus saya gitu pas keluar atau gimana? Jadi kelihatan di luar teh kan suasana di luar kelihatan gitu. Itu tuh pas saya keliling rumah tuh memang denahnya tuh sama gitu. Sama kayak persis kayak aslinya ya. aslinya gitu. Pas keluar kebetulan teman saya tuh melihara anjing kan husky, tiba-tiba ngegonggong saya gitu. Juga nu panik sih dogi Jadi nate si- ngemerot gitu. Jadi di rumah itu guys tuh ada ada anjing husky yang punya rumahnya tuh piara anjing husky, dan katanya tuh begitu AA jalan-jalan di lucid dreamnya itu ngelihat si husky itu tuh kayak ngegonggongin dia kayak ketakutan si anjing itu gitu. Ngegonggong gitu. Terus saya teh cobain nanya apa namanya terbang. Itu Ke sekitar 5 atas meter. atau gimana Ke terbang? atas. Oh. Terbang Tapi benar 5 meter, terbang kelihatan atap rumah, awan. Terus saya teh ningali teh si awan teh kondisinya maghrib, tapi bukan maghrib gitunya, semu-semu gelap gitu, Tapi kayak orange kegelapan gitu lah. orange kegelapan gitunya. Pas turun teh landai gitu, jika asap. Oh, jadi pas begitu nyoba turun lagi kayak asap gitu. Pas apa namanya mau terbang jauh teh tuh bisa gitu, Oh, jadi cuma terbatas terbangnya tuh. terbatas. Udahlah lumayan pengalamannya. Balik lagi saya ke rumah, ternyata ada bapak teman saya. Dah ngapain? Enggak apa, balik Pas- lagi aja Oh, tidur. masih di dalam lucid dream tuh. Masih Ada temen bapaknya teman gitu. ada Di bapak di dalam itu tuh. Mm-mm. Cuma nanya doang Tanya ngapain. doang, ngapain? Itu pak tidur ya, udah aja bangun. Sampai besoknya saya teh nanya, bukan nanyanya, maksudnya teh ngobrol jeung teman. Mm-mm. Tadi malam saya gini gini gini, diceritain kan sama si teman saya teh Mm-mm. ke bapaknya. Pas cerita ke bapaknya teh, iya bapak juga tahu. Satu server men. Ya mungkin karena kan ketemu itu ya, jadi Iya. satu server. Satu server men. Jadi guys, mungkin ya ini kita langsung dapet cerita nih, pengalaman menarik dari seseorang yang mencoba untuk melakukan lucid dream gitu guys. Jadi ini kalian disarankan untuk tidak mencobanya sih guys gitu. Jadi mungkin kita sekarang
kuak dulu aja sih sebenarnya itu tuh ada kejadian apa sih gitu, sisi lainnya ya gitu, selain secara apa medis atau bukan medis ya, atau secara apa ya, secara logikanya gitu. Itu tuh sebenarnya kejadian apa sih gitu. Kalau dalam hal agama, kalau menurut II, tahu kan kita berzikir, Hmm? berzikir kalau udah sholat. Nah, sama ini kayak kebatinan, cuma secara logika dan Scientific. itu mah memakai otak. Jadi zaman zaman modernnya Hmm. itu kalau menurut II. Makanya tadi pas dibaca pas cerita ada si bapak itu, aku lihat deh, iya iyalah bapak itu kan bisa punya kebatinan, nggak kosong. Iya benar. Dan itu juga kan dijaga. Tahu taunya eh, kalau yang punya kebatinan pasti apa besok lusa yang akan terjadi pasti tahu. Jadi Gitu. dia tuh mungkin begitu tahu ada yang saya pengen ngelakuin lucid dream, dia udah Hmm, ngejaga duluan. udah tahu dia, Hmm. makanya dia memasuki. Jadi Kalau satu tidak server lah memasuki gitu. ke AA, nanti AA pikirnya itu kemana aja. Takutnya ntar Tapi dibawa kemana gitu. nah, Yang tapi aneh. itu AA itu ditungguin teman. Nggak tahu, pokoknya mah saya keluar, ada makhluk itu kan, keluar balik lagi aja. Dan memang pas besok lusanya itu kan saya dipanggil, ngapain cenah kemarin, gak usah kayak gitulah cenah, kalau nggak tahu ilmunya bahaya, Betul. masih mending cenah kamu pergi bisa balik, kalau enggak Iya. bahaya kan. Nah, jadi ini untuk ya ini untuk para netizen aja yang mungkin kebetulan nonton channel ini. Nah, itulah guys. Jadi semuanya tuh ada mungkin istilahnya apa ya? Efek samping atau istilahnya kalau kita melakukan tanpa pengawasan tuh bisa bahaya gitu, apapun itu gitu. Kalau memang kita bukan ahlinya gitu. Sebenarnya Dan itu tuh kok bisa kayak gitu gitu. iya kan itu kan kenapa tadi gemetar gitu kan? Karena gemetar itu secara paksa mengeluarkan kodam dia. Nah, jadi Nah, itu, iya. itu jadi kenapa badan terasa kaku kan pemaksaan keluar kan. Itu mungkin karena keinginan dia ya, dari keinginan dia. Dan yakin kan, kalau nggak yakin gimana kalau makhluk itu yang ngambil. Iya. Nah itu. Nah gini, masalahnya kan dia si AA sendiri udah pasrah gitu, udah nyerah lah kayaknya, kayak udah nyerah gitu, udah ngelakuin dua cara yang dicari dari YouTube, gagal, tapi yang pas jam 3-nya itu tiba-tiba kejadian kayak gitu gitu. Itu siang siang. Malam. Malam sahur. Oh iya, karena kan waktu dimana berganti hari itu kan dimana makhluk gaib itu pada keluar jam segitu kan. Nah kalau manusia kan siangnya, kalau dia malam di alam dia. Jadi kalau kalau kita di siang hari mungkin agak susah karena alam di dia itu Siang malam. ini. Di kita siang, Nah, di dia tuh malam di alam gaib. Kalau di jadi lagi tidur semua lah kasarannya, ya, istirahat gitu. ya sama-sama kayak kita gini aja. Cuma ya untungnya sih ya itu memang ada makhluk. Kalau yang dibilang makhluk Yang kayak gaib badut itu apa yang tuh? Yang pakai baju kayak falak gitu, kayak suster gereja gitu, tuh muka kayak badut itu apa tuh? Yang duduk di kakinya si Adel ini nih. Itu sebenarnya gaib juga sih. itu ya Cuma sebenarnya apa gitu? Kok makhluk bisa apa tiba-tiba yang ada dia di situ? bilang jin bukan. Kok tiba-tiba ada di situ? Itu kenapa gitu? Itu yang kalau nggak salah ya. Tapi yakin ini benar. Itu makhluk yang ada keluar dari badan AA. Oh gitu. Tapi dia juga sebetulnya kalau kalau dibilang jahat juga sih enggak ya. Dibilang jahat enggak, cuma karena keyakinan ingin berhasil kayak gini tuh gimana caranya gitu kan. Nah kan kita ada batiniah dan hati. Nah itu mungkin hati itu yang ada dulu di kaki AA. Perwujudannya gitu. Kayak gitu. Cuma ada makhluk yang menggoda kan kita kan ruh kita hanya yang sehari-hari ya ada 7 kan, tapi satu malaikat berbanding 40 setan pada diri kita. Nah itu ya yang salah satu yang mengajak yakin tuh yang keluar dari tubuh itu gitu. Makanya kenapa kata Ate berwajah badut Kayak Joker gitu. Nah kalau kayak Joker kan itu dia tuh yang
keyakinan itu, wah gua akan berhasil, itu yang keluarnya kayak gitu. Gitu. Ya kalau kata Ima itu udah setan. Nah, memang Kalau kata Ima beda-beda ya. pas saya nyari artikel juga, memang gejalanya beda gitu antara lucid dream sama astral projection. Bedanya itu kalau lucid dream itu gak ada gemeter. Jadi pas sleep paralysis, tindihan, eueup gitu nya. Prosesnya tuh lancar lah gitu. Lancarnya eueup aku udah aja langsung ke mimpi. Tapi kalau ini astral projection tuh gemeter badan. Berarti itu bukan masuk ke lucid dream berarti kan? 14 astral projection men. Jadi ke astral projection gitu kasarannya tuh Mas. Eta bener. Tapi berhasil. Itu si Bapak bilang apa? Memang dia punya kebatinan, kalau dibilang ya lumayan lah bisa ya, ya. Lumayan bisa menjaga keluarga, bisa menjaga orang yang masuk ke rumah dia. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi, si Bapak itu juga suka ngasih tahu sama orang itu yang masuk bertamu ke dia gitu kan. Kemarin juga beruntungnya si Bapak itu kan mencari ruh AA tuh yang ketiga kalau nggak salah. Pikiran ya, ketiga mah. Ketiga pikiran tuh ada di mana, dan dia pun memasukinya waktu AA di mana waktu mau pulang. Menarik ruh AA yang ketiga. Kan Emang mungkin ada 3. ada 7, Ada 7. ada 9 semuanya. Cuma yang dari kehidupan sehari-hari ada 7. Oke guys, sorry ya. Oke, jadiannya guys udah. Oke guys, sorry tadi ada gangguan dikit sebenarnya tuh. Ini kenapa berhenti karena pertama mungkin Banyak bogoda. banyak cobaan ya hari ini syuting tuh. Entah dari baterai tiba-tiba habis, baterai kamera yang kedua, baterai lampu tiba-tiba habis. Biasanya tahan sampai 2 jam. Ini baru aja setengah jam aja kayaknya belum dapat, udah koit duluan gitu, lighting gitu. Tambah perut keroncongan. Nah mungkin kita lanjut aja ya ke obrolan yang tadi itu kan baru sampai ke mungkin alam ketiga tuh. Nah itu Terus tuh, si A tuh ada di alam ketiga. nah, itu gimana? Kalau dilihat sama Ima, dia tuh masih ada ya. Dia masih ada dan dia tuh masih apa ya? Kalau berdiri tuh berdiri tegak. Entah apa yang harus dilakukan dan dilangkahi. Maksudnya dilangkahi? Dilangkahi. Wih, bukan. Melangkahi. Bukan. Gai mau lihat nggak cara kita kerja? Siap. Ah, nih. Oh. Mobil roh. Nih guys, Buat Ceritanya dulu. ceritanya dulu. Nah maksudnya teh roh saya cenah nggak ada sebagian. jadi Ada gini, Roh ketiga. guys, ceritain dulu nih kronologinya sebelum kita mulai praktek gitu ya. Gimana nih? Roh kita tuh kan ada 7, semuanya ada 9. Yang selalu kita dinapasi itu yang bekerja dari apa ya, kalau ini mah peredaran darah ada 7. Roh AA mah cuma ada 3. Yang pertama Ii ambil dengan secara tidak sengaja, dengan doa di dalam hati, alhamdulillah masuk 1 jadi 4. Tinggal sisa kan 3. Yang 3 itu kalau menurut Ii, dia itu ada di yang ketiga, ada di alam yang paling bawah tanah yang kedua. Mungkin ini bekas kerjaan orang ya. AA pernah ada yang ngerjain. Mungkin. Bukan mungkin, ini aku benar loh. Oh, Siap. Yang roh yang ketiga di alam yang roh yang ketiga ada di alam tanah kedua dari kita ya. Nah, kalau roh yang kelima ada di alam ketiga di atas kita. Kalau yang ketujuh ada di bumi. di sekarang gitu di bumi, planet bumi gitu. Oh, Berarti nggak ada teh yang Ketiga, 3, 5, 7. kelima, ketujuh. Kenapa ganjil nggak genap? 7 tambah 3 berapa? 10, 10 tambah 5. 15. Sri Lunggudunya Larapati, ada seseorang yang ingin mengerjakan kamu itu mati. 1. Yang keduanya dari roh yang ketiga. Kita nggak boleh seudon sama orang ya, itu bacaan aja.
Kalau roh yang ketiga, apakah AA pernah dikerjain orang secara fakta? Secara langsung gitu pernah nggak ngelihat merasakan ada yang mau ngejailin gitu. Bukan mau ngejailin AA. Oh, udah terjadi berarti Udah ngejailin. terjadi 3 tahun ke belakang. Pernah nggak AA Pernah sakit? ngalamin kejadian kayak mungkin sakit, entah itu kecelakaan atau Atau gimana gitu. apalah. Pernah. Apa? Kejadiannya apa? Sama orang itu kemana ngejelaskeunna? Mungkin ntar disensor aja gitu, coba dicerita aja kalau memang tahu ya Nah, di-cut. tinggal di cut aja lah gitu. Intinya aja. Intinya ya. Kalau secara nyelakin fisik sih enggak, cuman dari segi omongan kan saya teh punya, kamu masa depan mau sukses. Oh, jadi omongan dia tuh langsung ngejeblak gitu aja. Mm-mm. Itu pas gimana? Sempat ngedorong juga gitu, mukul ke sini. Ini sakit nih. Itu mah Ada bekas. gara-gara Ada bekas pukulan dia yang sakit? Enggak sih kalau Atau AA pernah apa ya? Begitu hampir setahun AA, bukan kurang lebih setahun AA pernah mengalami sakit, tapi sakit itu ngedrop banget. enggak, Benar. lupa deh ngedrop. ngedrop tuh ya Maksudnya saya sakit parah. sakit sampai istilahnya demam, Nggak bisa gitu, nggak bisa bangun. bangun gitu. Untuk Gitu. biasa. Biasa. Kalau tebakan aku masih nggak salah, ada perasaan ada. Dan ini rohnya yang ditanya. Kamu dikerjain siapa? Ya itu benar. Benar. Dia mengerjakan apa? Kalau kata II semi santet ya. Semi santet. Jadi santet tuh ada seminya ya guys. Jangan Itu salah mah pribadi nih. aku yang bilang ya. Kalau santet banget mah itu jahat banget dong. Betul nggak? Semi santet. Dia dan nah yang sama II untuk mengerjakan AA tuh yang sekarang jadi bimbang. Yang perasaan bulu kuduk yang sebelah kanan pengen keluar. Terasa kan tadi? Nah, itulah dia. Tahu itu mau diambil roh yang di bawah tanah kedua lapis itu, dan dia pun pengen cepat keluar, ya gaibnya. Dan AA pun bukannya nggak laku sama cewek, bukan. Tapi banyak menimang-nimang dan banyak kayak, cewek mah kayak gitu semua, penilaiannya begitu ya. Itu kode apaan itu? Itu kode apaan itu? Aku tuh bikin kata soalnya dari yang astagfirullahaladzim. Jangan lewat segala. Lanjut Jadi gimana nih? Benar. Benar Iya, nggak? kalau enggak. Kondisinya seperti itu nggak gitu? Kalau sampai drop banget mah enggak. Ya. Terus Tapi itu yang masalah itu cewek gitu pertimbangan gitu. Bener apa enggak? Mm-mm. Ya, jadi memang seperti itu nyatanya gitu. Iya. ambiar memandang orang itu sebelah mata. Gitu menurut dia. Makanya kalau dibilang santet jahat banget ya. Dibilang semi santet juga sebetulnya mah jahat. Terlalu keras gitu ya. Nah, kasarnya. gitu. Kalau mau lebih aja. Nah, jadi gimana nih? Emang iya kalau ini nggak dibuang, mah melangkahnya gimana ya? Hampa. Jujur. Kalau ini nggak dibersihin dulu, memang pernah bertanya sama sesepuh ya, buat ngebersihin, buat yang nempel ada enggaknya. Ya, kalau dibilang ada yang ngikutin enggak gitu kan? Nggak ada, benar. Yang ngikutan mah nggak ada kalau bukan dari saudara atau leluhur ada. Tapi leluhur itu juga karena udah memegang, mengobati, baru dia ada. Tadinya nggak ada kosong. Itu tuh yang yang di lehernya gini-gini terus tuh. Dia tuh pengen keluar. Karena itu kan kiriman. Kalau itu yang AA di bawah roh yang di alam tanah itu nggak diambil, AA nggak akan nggak akan yakin, nggak akan pancek dari usaha sama
ke wanita. Jadi Nggak merasa ada bimbang pikiran. aja terus. Melayang aja, jadi melayang aja, jadi mau Susah melangkah. muat ngambil Nah, keputusan bulat tuh susah gitu. makanya masih untung tadi mengerjakan apa Nah, eh, tadi yang tidur itu teh Apa? AQ. Oh, eta. sleep paralysis. Nah, astral projection. masih untung itu masih bisa pulang kalau kata aku, karena ini ada penguat dari si bapak yang tadi ada di dalam itu ya, karena dia pun tahu apa yang akan dikerjakan AA dan dia pun menjaga. Jadi Kalau saya, AA di luar rumah itu dia nggak tanggung jawab, karena apa? Memang akan kembali. tapi kan sempat keluar dia. Emang iya, Tapi karena kalau keluar pagar gitu nya. Oh enggak, maksud tidurnya apa gimana? iya waktu tidur itu menjalankan yang Ritual tadi ya di dalam ritualnya rumah. kan di rumah si bapak itu, Hmm. rumah teman. Hmm. Kalau AA ngerjainnya di rumah atau di rumah orang lain, nggak mungkin bapak itu bisa menjaga, nggak mungkin juga. Bisa balik AA tuh lagi. bisa balik lagi, paham? Dan Untungnya ya nyobanya di rumah temen itu ya. Jadi kayak istilahnya kayak apa ya? Kayak kebetulan gitu. Bukan kebetulan, kan kata I juga gaib mah lebih tahu apa yang akan kita kerjakan. Nah, Ya tapi kan gini kayak loh. si dia ini tahu Enggak mau dikeluarin, jadi merinding, kalau enggak terasa berat ini. tapi kan Berat tiba enggak? belum. Ini pegal. Gitu. Ini yang ini. ya saya kan tadi menyeri iya mah. Merasakan kamu. Jadi gini, tapi kan gini loh, dia tuh kok tiba-tiba pengen melakukan astral projection itu kok di rumah temennya gitu. Kenapa nggak pas di rumah dia gitu? Bener kan? Lebih tahu. Ada penjagaan, udah Padahal kan dia si AA sendiri sebelumnya memang nggak tahu kalau orang tuanya bisa gitu Bisa, kan. Oh, bisa punya kemampuan lah kan bisa dibilang tuh. Ya kan tiba-tiba ada keinginan untuk mencoba astral projection atau apa entah itulah strip paralysis itu kok di rumah temen gitu. Dan kebetulan tiba-tiba satu server tuh sama si bapaknya gitu ketemu di dalam alam itu gitu kan. karena gaib sama gaib kan. Mungkin istilahnya si gaib itu tuh mengarahkan mungkin ya. Jadi si AA-nya sendiri jadi merasa jadi pengennya nyobain di sini gitu. Jadi pakai perasaan, kata aku juga. Pakai perasaannya itu. Jadi aku yang pertama gak jadi kan. Yang kedua ini jadi percobaannya. Nah, kata Allah sama malaikat yang menjaga kita, kamu yang terlalu kosong, karena kamu kosong tidak ada yang menjaga. Tuh kamu mau di sana gitu, udah diunjukin. Nah ini nih balik lagi nih kan katanya kita mau coba nih ngetes buat ngambil yang apa kok ketiga atau gimana? Nah itu bisa dilakuin sekarang. Bisa kan? Ya udah, nih Ayah udah siap belum nih? Bisa siap. Oh, Bisa. Cuman Dalam hati mah gede, bulat gitu tah. Tapi kalau dalam pikiran dan batinnya mah belum. bener ya. Jadi Tadi masih ragu-ragu hati itu. dia juga bertanya-tanya, bisa nggak ya, benar nggak ya? Penasaran juga kan. Nah, Nanti aja kalau kita acara ini kita beres udah, syuting gitu ya. kita mencoba, nanti semua penonton akan lihat kita membuktikan si Ai Ya, ini ya. mungkin Kita kita- langsung membuktikan pekerjaan I itu gimana. Ya mungkin nanti beres-beres kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau misalnya baterai kita masih muat, kita bakal rekam juga proses untuk pengambilan yang roh ketiganya itu yang tadi dimaksud di Ilina itu. Biar tahu dan kita tampak nyata ya. Kita nggak ada apa sih namanya teh, nggak ada drama, nggak ada nggak skrip drama. gitu. Kita mah di sininya fakta Iya, semua kan. jadi di sini tuh bener-bener Kita pure. ngobrol yang lain, apa tapi kan di sini adanya. kan lain juga ya. Nah gitu, jadi si A nanti kalau mau diambil itu ya yakin diri sama agama yang kita pegang aja gitu. Tapi kita nggak sambil mata tertutup ya. Kita terbuka, dengan mata terbuka, dengan kita tenang, dengan kita yakin pada agamanya masing-masing, insya Allah sama aku akan diambil. Dan mudah-mudahan roh apa yang aku ambil, roh si A ini yang ketiga, kelima, sama yang ketujuh,
mudah-mudahan tampak ya di kamera kita. Jadi Jadi itu tidak ada proses pembuat bohongan. iya, jadi gini loh, kalau memang kalian memang nggak kurang percaya atau gimana, pengen ngebuktiin sendiri bahwa acara ini tuh tanpa skrip atau bisa dibilang ya kita langsung ngobrol apa adanya, kita mereka dia apa bintang tamu kita datang, kita bahkan tidak menentukan tema apa yang akan diobrolkan hari ini gitu. Tidak ada yang Kecuali direkayasa. kecuali kalau memang si bintang tamu kita memang kayak spesialis seperti kayak dokter atau misal dari kepolisian atau apa, itu mungkin saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan khusus kepada mereka gitu. Kalau misalnya kita punya bintang tamu yang khusus kayak gitu. Tapi kalau memang orang-orang yang penasaran akan hal gaib, kita biasanya ya udah ngalir gitu aja gitu. Jadi untuk kalian pun yang pengen coba atau membuktikan itu, kita undang kalian juga untuk kesini. Caranya ya follow aja Instagram terus DM aja gitu. Kalau memungkinkan kalian untuk datang, kita pasti tanggepin gitu di gariskehidupan.ofc ya Instagramnya. Nanti linknya bakal ditaruh juga di deskripsi box lah gitu. Dan insya Allah nanti kalau kita syuting lagi, kita pergi ke sana ke Majalaya. Nah, Aku mah penasaran pengen di rumah dia aja. nah jadi guys, Gitu. untuk kedepannya kita ada rencana untuk syuting di daerah Majalaya gitu. Mungkin di sana tuh ada ya dari penuturan teman kita ada seseorang yang katanya dia tuh kayak yang di dalam dirinya tuh udah bukan dia lagi gitu. Jadi kayak itu semua roh yang ada di dirinya tuh udah nggak ada, dan kayaknya tuh si badannya tuh dihinggapin sama sesuatu yang lain. Jadi kita penasaran pengen ke sana gitu untuk coba datengin langsung. Masalahnya setiap si itu orang untuk diundang datang ke sini tuh selalu nggak bisa, alasannya tuh ada aja gitu. Makanya untuk kedepannya kita untuk coba langsung kita yang nyamperin ke sana gitu, datengin untuk buktiin apa kata omongan temen gitu. Jadi kayak gimana gitunya. Nah, udah yakin belum Yakin. Iya. Kenapa tiba-tiba panas atau gimana? Rada mantap. Oh. Istighfar dulu, tarik nafas dari perut ya, buangnya ya. Tapi kalau Ima nggak yakinnya gini ya, AA pikirannya belum konsen benar. Jadi belum 100% konsen. Kalau menurut Ima, AA tuh yang di pikiran tuh ingat lapad Allah aja, itu aja dulu, sambil berzikir istighfar ya. Terus Ima mau nanya nih, kalau di rumah tuh ada sofa panjang yang warna hitam. Sofa panjang warna hitam, adanya merah tapi bawahnya hitam. Oh, merah bawahnya hitam. Tapi apa ini? Kayaknya ada sesuatu deh di situ, di rumah si AA. Udah jangan dibahas ya guys. Itu dibahas di balik layar aja guys. Nanti aja. Takutnya sensitif guys. Terus si Imu nanya, kalau Ima penasaran yang tadi, dia bilang nggak sakit ya? Oh yang disentuh ini tuh dada gitu. Kan sentuhannya kan lembut kali dikira gitu. Lebay lah. Enggak, untung bukan AA-nya yang nyentuh gitu. Tapi Kalau kan, AA yang nyentuh ini kan bahaya bro. AA pernah mencoba untuk mengobati diri. Pernah bisa berobat gitu Setelah untuk itu secara kejadian tradisional. AA tuh mungkin ada orang yang kadang keceplosan ngomong A, B, C, kelihatannya gini kayaknya. Terus AA yakin diri, aku pengen diobatin sama orang yang ya bisa lah, orang pintar gitu. Benar. Ya beberapa kali ini. Alhamdulillah. Ya maksudnya itu. Nah, itu yang yang mau aku jelasin tuh itu. Kenapa ini ada di alam tanah yang kedua? Karena kan mungkin dari foto ya. Foto itu ditanam. Nah, itu rohnya diambil. Tapi kan intinya kalau orang yang menanam sesuatu, pasti ini semua barang ada hodamnya ya. Kayak ini, kayak apalah, pokoknya ada hodamnya dari satu-satu. Nah, berarti kan hodam AA itu kalau menurut II nggak ada. Kalau belum diobatin. Karena mungkin si AA sekarang udah berapa lama diobatin, timbullah hodam si AA. Ini yang di belakang itu mundurlah dia karena ini ada penjagaan.
kalau menurut Ii ya. Penjagaan untuk biar tidak kena lagi semi santet itu kalau menurut Ii. Ini kenapa ini dari peredaran darah. Nih, ini sakit. Iya, Ini seperti makanya mungkin berhenti merokok ya? belum, Belum. masih ngerokok. Pep. Hmm. Pep mah bukan rokok dong. Ya Rokok tapi juga Ya tapi itu mah listrik kan. sudah enggak, dia kalau Rokok-rokok gini. Masih. kalau habis baterai saya ngerokok. Dengan terpaksa kan. Ini ada satu apa ya ini tuh kalau menurut Ima ini teh tembakan tapi ini darah jadi Menggumpal. satu titik gaib nih diantaranya kadang kalau AA bernapas tuh sesak sakit. Hah? Benar. Nah kayak masuk angin angin. Nah ini gaibnya ini yang harus dikeluarin ini itu satu karena sakit hati mungkin ya sakit hati gitulah yang ngerasain ini. kenapa hal itu semua bisa terjadi gitu. Kenapa mesti bukti dan dia langsung apa ya enggak jangan dibahas nanti sakit hati. Yang penting kita sekarang mah berjalan dengan normal ya walaupun itu masih ada dan maaf ya bukannya melebihi di atas langit itu ada langit dan aku pun nggak bisa apa-apa cuma yang kelihatannya kenapa roh itu nggak diambil sayangnya itu ya cuma hanya ada penjagaan kalau penjagaan ini kalau nanti sama aku mah ini tuh dibuka dulu disimpan dulu nanti udah roh itu masuk udah sempurna udah normal baru aku isiin ke tubuh aku biar tegap lagi biar kekar lagi biar jadi Auranya biar ada lagi gitu. aura memang ada aura kasih. Biar banyak yang mengejar lagi cewek kayak kemarin itu betul nggak? Oke guys, sorry ini kita keputus lagi. Kita benar-benar hari ini tuh banyak banget gangguan ya. Entah kenapa lighting mati lagi. Dan ini pun kita langsung baru aja ganti baterainya lagi. Dan kita nggak tahu ini bakal bertahan berapa lama karena ya nggak Banyak biasanya. cobaannya. Biasanya tuh kita ngecas selama 1 jam itu bisa dipakai untuk selama 2 jam. Ini baru 15 menit jalan langsung mati lagi dan ini baterai baru lagi gitu. Mungkin kita untuk hari ini syuting kita dicukupkan sampai sini dulu aja gitu. Untuk mungkin kalau misalnya kita bisa merekam kegiatan yang setelah ini, kita bakal rekam gitu kegiatan yang bisa pengambilan roh ketiga itu. Nah, mungkin hari ini cukupkan sekian aja di channel YouTube kita di Garis Kehidupan, di mana setiap orang itu mempunyai garis kehidupannya masing-masing. Jangan lupa untuk kalian untuk selalu mensupport channel kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram kita, follow Instagram kita di gariskehidupan.ofc untuk kalian yang mau berobat atau mau bertanya atau mau apalah itu tentang kehidupan kepada Irina, kalian silahkan DM aja ke Instagram kita. Begitu aja dari kita, Garis Kehidupan.